Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Semakin bahagia Bening dan Gara, maka iri hati juga semakin menguasai Revi. Ia pernah mendapati Gara membawa Bening ke mall di saat dia sedang ada show di sana. Mantan suaminya itu terlihat mesra menggandeng Bening yang tengah menggendong anak mereka. Apa Gara tahu kalau kau adalah bintang iklan untuk mempromosikan perusahaannya, Rev? Tanya Yuki kepada Revi yang sedang berada di ruang rias. Revi tersenyum licik dan kemudian dia menggeleng. Aku heran, kau semangat sekali kemarin saat tim marketing perusahaan Gara datang. Ternyata agensi menawarkan kau jadi bintang iklan untuk perusahaan mereka. Ya, aku bilang juga apa Mbak Yuki, aku dan Gara masih berjodoh. Yuki diam saja tak menyaut. Ia rasa Revi benar-benar sudah gila betulan. Obsesinya kepada Gara betul-betul menggila. Kau itu jandanya, Rev. Ingat, bekerjalah dengan profesional. Kau hanya perlu beberapa kali berlagak di depan kamera, lalu urusanmu selesai di sini. Mbak Yuki ini nggak bisa lihat aku senang. Padahal kalau memang Gara tidak mau lagi melihatku, dia pasti akan menolak saat tahu akulah yang jadi bintang untuk kepentingan promosi perusahaannya. Revi berkata dengan bangga. Jangan-jangan Gara malah tak tahu tentang itu, Rev. Balas Yuki seolah mematahkan keyakinan Revi barusan. Dan benar saja, saat Gara tahu bahwa artis yang akan bekerja sama sementara dengan perusahaannya adalah Revi, mantan istrinya sendiri, Gara secepat mungkin memanggil tim marketing. Maaf Pak Gara, saat itu hanya Mbak Revi yang cocok, apalagi agensi menyarankan Revi karena sesuai dengan kriteria sekretaris yang akan mempromosikan perusahaan kita. Batalkan, ujar Gara tegas. Tidak bisa Pak, semuanya sudah disiapkan dan hari ini akan dimulai syutingnya. Mbak Revi juga sudah ada di ruangan yang sudah disiapkan. Gara menarik nafas panjang. Akhirnya dia mengibaskan tangan. Ia akhirnya membiarkan Revi tetap berada di dalam perusahaannya untuk kepentingan iklan. Gara sendiri tidak melihat jalannya syuting. Ia lebih suka berada di dalam ruangan dan sibuk melihat foto Bening yang ia ambil diam-diam beberapa hari yang lalu. Namun, ketika hampir 2 jam berada di ruangan itu, saat Gara sedang berdiri menghadap ke dinding kaca, ia tak sadar saat seseorang memeluk dirinya begitu erat dari belakang. Gara segera melepaskan tangan orang itu ketika dia menyadari bahwa itu adalah Revi yang nampaknya sudah selesai syuting. Mantan istrinya itu memakai baju bak sekretaris seksi. "Mau apa kau, Revi?" tanya Gara dingin. Revi menatap Gara dengan pandangan nakal. Ia mendekati mantan suaminya seraya membuka beberapa kancing kemeja ketat yang saat ini sedang dipakai. "Kau merindukanku bukan? Ayolah Gara, Bening sudah melahirkan. Kau sudah dapat anak darinya, saatnya kita kembali." Gara menyentak Revi dan menyeretnya keluar. Revi tentu saja terkejut dengan hal itu. Ia meronta dan membuat seolah-olah sedang dipaksa oleh lelaki itu. Beberapa wartawan yang kebetulan juga meliput kegiatan tadi melihat Revi yang baru keluar dari pintu dan tak sengaja merekam Gara dan Revi barusan. "Bubar semuanya!" Para staf keamanan langsung membubarkan para wartawan usil itu. Revi sendiri hanya memandang kesal Gara dan kemudian berbalik lalu pergi. Ia masih percaya diri tadinya bahwa Gara pasti akan tergoda dengannya yang semakin seksi kian hari. "Perempuan murahan," desis Gara sambil menutup pintu ruangannya. Di luar, Revi kembali membuat pernyataan kepada wartawan bahwa dia dan Gara memang masih saling merindukan, dan ia membuat sebuah pernyataan bohong. "Semua orang harus tahu, Gara menceraikan aku karena Bening sudah hamil duluan. Dia menggoda suamiku dan merebutnya dariku. Dia menggunakan kehamilannya untuk menjebak Gara. Tapi sebagai seorang perempuan, aku mengerti. Aku tidak mungkin membiarkan anaknya terlantar tanpa seorang ayah. Kalian pasti akan muak melihat tampangnya yang sok polos itu. Padahal sesungguhnya Bening adalah seorang pelakor. Pantas saja dia mau menjadi pembantu di rumah Gara dulu, karena dia memang sudah berniat menghancurkan rumah tangga kami. Sungguh, dia benar-benar perempuan yang keji." Revi tersenyum puas setelah kembali memberi pernyataan itu.
Hal itu ternyata berdampak kepada orang-orang, apalagi media sosial menyerang Bening tanpa ampun. Sosoknya kini disebut-sebut sebagai seorang perebut suami orang, membuatnya banjir hujatan. Bening yang melihat berita itu beberapa hari kemudian hanya bisa terdiam dan menarik nafas panjang. Ia benar-benar tak menyangka jika Revi masih menyimpan kebencian karena Gara lebih memilih dirinya. Tenang saja sayang, Mas Gara akan membereskan semuanya. Sementara berdiamlah di rumah dulu. Mas Gara akan membawa ini ke jalur hukum karena sudah menyangkut fitnah. Bening terkesiap. Ia memang kecewa dengan pemberitaan yang sudah membuat namanya kembali tercemar itu. Tetapi ia juga tak tega jika Gara sampai memenjarakan Revi. Mas, bicarakan saja secara kekeluargaan. Gara menggeleng. Kesabaranku kepadanya sudah habis, Bening. Lebih baik dia mendekam saja di penjara. Kata-kata Gara begitu tegas dan sudah sulit untuk membuatnya mencari jalan lain selain membuat laporan ke kantor kepolisian. Semua laporan sudah dikerjakan dengan baik, Pak Gara. Bukti pernyataan dan tuduhan Nona Revi Sela Aryani di media dan bukti-bukti kehamilan Nona Bening yang tidak sesuai dengan tuduhan Nona Revi sudah dalam satu berkas. Pihak kepolisian tinggal menjemput Nona Revi. Suara pengacara Gara terdengar begitu yakin di ujung telepon. Baiklah, usahakan semuanya berjalan dengan lancar. Dan aku tidak ingin lagi mentolerir semua, apapun yang akan disangka oleh Revi. Aku ingin dia mendekam di penjara, agar dia jera dan tidak lagi mengusik Bening. Saya mengerti Pak Gara, tetapi walaupun kita sudah memiliki semua bukti atas pencemaran nama baik yang dilakukan Nona Revi Sela Aryani, mungkin kasus ini akan cukup panjang dan lama. Tidak masalah, yang penting perempuan itu bisa benar-benar mendekam di penjara. Gara kemudian mematikan sambungan telepon. Saat ini, ia sedang berada di perusahaan dan ia sudah menyerahkan semuanya kepada pengacara. Ia sudah benar-benar yakin ingin memenjarakan Revi karena sepertinya perempuan itu benar-benar melunjak. Sudah diberi hati, minta jantung, dan Gara tidak ingin Bening terus-terusan tertekan dan menyimpan semua kesedihan sendirian karena ulah Revi. Sementara istrinya itu tidak ingin membalas semua perbuatan Revi kepadanya, jadi dia sendiri yang akan melakukan itu. Aku sudah memberikan kesempatanmu, Revi, tapi kau selalu saja membuat ulah. Seharusnya kau menerima apa yang sudah menjadi suratan takdir. Selama ini, bukankah dahulu aku sudah benar-benar bodoh terlalu mencintaimu begitu dalam, sedangkan kau hanya bisa membuangku dan membuat aku terluka setiap hari. Sekarang, aku sudah merasa bahagia dengan Bening, dan kau tentu saja sudah bahagia, karena aku tidak pernah lagi melarangmu untuk terjun ke dunia hiburan. Apalagi yang kau harapkan? Jadi sekarang, kalau kau ingin mengganggu kehidupanku dan Bening, kau sangat salah besar. Aku tidak akan pernah menoleh ke belakang. Meskipun dulu kita pernah saling mencintai. Meskipun dulu aku pernah begitu mencintaimu. Tapi itu dulu, sekarang sudah tak ada lagi perasaan itu. Kau harus menerima semua resiko dan kebodohanmu sendiri. Desis Gara kepada dirinya sendiri, seolah ia sedang berbicara dengan Revi. Sore hari kemudian, Gara kembali ke rumah. Rencananya beberapa bulan lagi, ia dan Bening akan kembali ke rumah mereka dan tidak lagi tinggal di rumah ibunya. Karena bagaimanapun, Gara lebih nyaman jika ia tinggal di rumah yang terpisah dari kedua orang tuanya dan pengasuh akan ikut bersama mereka untuk membantu Bening mengasuh anak mereka. Karena tak lama lagi juga sepertinya Bening akan kembali berkuliah. Mas Gara tampak berbinar-binar sekali, kata Bening sambil membantu Gara melepaskan jas kerjanya. Gara merangkul istrinya itu, kemudian bersama mereka melangkah ke atas. Mas Gara memang sedang merasa senang saat ini sayang, karena sebentar lagi tidak ada yang akan mengganggumu lagi. Mas Gara sudah benar-benar serius dan matang untuk memenjarakan Revi. Bening menoleh. Ia benar-benar tak menyangka kalau Gara benar akan melakukan hal itu. Namun, di satu sisi, dia kasihan dengan Revi. Tetapi di sisi yang lain, ia juga tidak kuasa untuk menahan beban, dituduh yang tidak-tidak oleh perempuan itu. Apalagi saat ini, banyak sekali orang-orang yang memandang sinis ke arahnya, karena pernyataan dari Revi beberapa waktu yang lalu yang mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pelakor. Tak ada kasihan-kasihan lagi, Bening.
Mas Gara sudah tidak mau lagi mentoleransi apapun yang Revi lakukan. Kau tak perlu lagi memikirkannya, karena dia adalah perempuan yang benar-benar tidak bisa didiamkan. Didiamkan, maka dia akan semakin melunjak dan menginjak-injak dirimu. Dan Mas Gara tidak pernah suka itu. Maafkan Bening ya Mas Gara, semuanya jadi begini. Bening juga tidak mau sebenarnya seperti ini. Tetapi sepertinya Mbak Revi sudah benar-benar membenci Bening hingga mengatakan hal-hal yang tidak benar kepada orang-orang. Tidak, kau sama sekali tidak salah sayangku. Memang Revi yang terlalu egois. Bukankah dulu Mas Gara sudah memberikan kesempatan? Tetapi dia tidak pernah mau berubah. Mungkin ini cara Tuhan untuk menyadarkan Mas Gara bahwa Revi memang bukan jodoh untuk Mas Gara. Bening tidak bisa berbuat apapun lagi Mas Gara. Semuanya Bening serahkan kepada Mas Gara. Apapun yang terbaik maka lakukanlah, ujar Bening akhirnya, karena dia juga sudah lelah dengan semua hal yang diperbuat oleh Revi.